Salah satu komentar yang paling mengejutkan datang dari mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang pernah membangun fondasi tim muda Indonesia sebelum tongkat estafet kepelatihan diberikan kepada Indra Syafri. Pada pertandingan yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center, China, Kamis, 13 Juli, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Iran dengan skor 0-3. Gol cepat Hesam Nafari di menit ke-5, ditam gol Gosmael Golizadeh di menit ke-63 dan sundulan Mobegan di menit ke-71 memastikan kemenangan bagi Iran. Setelah laga berakhir, Shin Tae-yong memberikan komentarnya melalui media Korea. Dalam wawancara singkat dengan Yonhap News, ia mengaku terkejut melihat performa Timnas Indonesia U20 yang menurutnya mengalami kemunduran dalam aspek taktik dan daya saing. Saya tidak menyangka tim ini akan kesulitan seperti ini. Shin Tae-yong secara terbuka mengungkapkan bahwa hasil ini cukup mengejutkan bagi dirinya. Saya tidak menyangka Timnas U20 Indonesia akan mengalami kesulitan sebesar ini dalam menghadapi Iran. Saya tahu bahwa Iran adalah tim kuat, tetapi saya merasa Indonesia seharusnya bisa memberikan perlawanan yang lebih baik, kata Shin Tae-yong. Menurutnya, Timnas Indonesia U20 dalam laga melawan Iran kurangnya organisasi permainan dan transisi yang lambat dari bertahan ke menyerang. Dulu ketika saya melatih tim ini, kami selalu menekan permainan agresif dan transisi cepat. Tapi yang saya lihat tadi, mereka terlalu pasif dan tidak cukup agresif dalam bertahan maupun menyerang, tambahnya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti kurangnya kreativitas lini tengah Indonesia dalam membangun serangan. Para pemain tampaknya tidak memiliki solusi ketika ditekan. Saat menghadapi pressing ketat dari Iran, mereka kesulitan keluar dari tekanan dan sering kehilangan bola di area berbahaya, ujarnya. Shin Tae-yong tak salahkan Indra Syafri, tapi minta evaluasi serius. Meskipun memberikan kritik terhadap permainan Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong menegaskan bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan Indra Syafri. Indra Syafri adalah pelatih yang sangat berpengalaman di Indonesia. Saya yakin dia sudah menyiapkan tim ini dengan baik. Tapi kadang dalam sepak bola, persiapan saja tidak cukup. Ada faktor mental dan eksekusi yang juga berperan besar, katanya. Menurut Shin Tae-yong, PSSI dan tim pelatih harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi Uzbekistan di laga kedua. Masih ada kesempatan untuk bangkit, tapi harus ada perubahan yang signifikan. Saya harap mereka bisa menunjukkan performa lebih baik melawan Uzbekistan, tambahnya. Analisis kekalahan Timnas U20 dari Iran. Kekalahan telak ini memperlihatkan beberapa kelemahan Timnas Indonesia U20 yang harus segera diperbaiki, di antaranya. 1. Pertahanan yang rapuh. Gol pertama Iran terjadi karena buruknya koordinasi lini belakang saat menghadapi bola mati. Gol kedua tercipta akibat kegagalan pemain belakang dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Gol-gol ketiga kembali berasal dari situasi bola mati yang menunjukkan kurangnya fokus dalam bertahan. 2. Minimnya kreativitas di lini tengah. Indonesia kesulitan membangun serangan karena gelandang kurang aktif mencari ruang. Pemain lebih sering melakukan umpan panjang tanpa pola yang jelas. 3. Kurang penyelesaian akhir. Sepanjang laga, Indonesia hanya memiliki 2 tembakan tepat sasaran. Para pemain tampak ragu-ragu dalam mengeksekusi peluang. Reaksi PSSI dan Indra Syafri, Ketua Umum PSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa kekalahan ini harus dijadikan bahan evaluasi, tetapi tidak boleh membuat mental pemain turun. Ini hasil yang mengecewakan, tetapi perjalanan masih panjang. Saya harap para pemain bisa bangkit dan menunjukkan kualitasnya di laga selanjutnya, kata Erick. Sementara itu, Indra Syafri mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan dalam menghadapi intensitas permainan Iran. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Iran bermain lebih baik. Kami akan segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kesalahan sebelum menghadapi Uzbekistan, ujarnya dalam konferensi pers pasca laga. Langkah berikutnya, laga hidup mati melawan Uzbekistan. Setelah kekalahan ini, Indonesia akan menghadapi juara bertahan Uzbekistan pada laga kedua grup C, Minggu 16/2. Uzbekistan sendiri menang 1-0 atas Yaman di laga sebelumnya, sehingga mereka dalam kondisi percaya diri tinggi. Jika ingin tetap menjaga peluang lolos ke fase gugur, Indonesia wajib meraih hasil positif di laga ini. Jika kalah, maka peluang Garuda Muda untuk melaju ke perempat final akan semakin kecil.
Pelatih Indra Syafri diprediksi akan melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah, untuk meningkatkan performa tim. Kekalahan 0-3 dari Iran menjadi tamparan keras bagi timnas U20 Indonesia. Komentar Shin Tae-yong yang menyatakan bahwa tim ini mengalami kemunduran tentu menjadi perhatian serius bagi PSSI dan tim pelatih. Dengan sisa 2 laga di fase grup, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit, tetapi harus ada perubahan taktik dan mentalitas yang signifikan. Kini, semua mata tertuju pada laga melawan Uzbekistan.